Di sebuah pagi yang cerah di kota kecil bernama Sukamaju, sinar matahari menyelinap melalui celah-celah jendela kayu rumah sederhana kami. Aku, Bima, baru saja selesai menyeduh kopi hitam di dapur ketika ponselku berdering. Nama, mertua, berkedip di layar, dan entah mengapa, perasaan tidak enak langsung menjalar di dadaku. Buah dari pengalaman bertahun-tahun, panggilan dari mertuaku, Ibu Ratna, selalu membawa kabar yang tak biasa, entah permintaan tiba-tiba atau komentar yang membuatku harus menahan sabar. "Selamat pagi, Bu," sapaku dengan nada hati-hati sambil menyesap kopi. "Bima, benar, bukan, kabar itu? Kau beli rumah mewah di perumahan elit itu." Suara Ibu Ratna di ujung telepon begitu antusias, nyaris berteriak, hingga aku harus menjauhkan ponsel dari telinga. Aku mengerutkan kening. Bingung. Rumah mewah? Perumahan elit? Dari mana cerita ini muncul? Bu, rumah mewah yang mana? Tanyaku, berusaha mencerna apa yang sedang terjadi. Oh, jangan pura-pura, Nak. Ibu dengar dari Tante Susi, tetangga di kampung. Katanya kau baru saja beli rumah megah di Bukit Permen. 3 lantai. Ada kolam renangnya, katanya. Wah, Ibu bangga sekali sama kamu. Suaranya penuh kebanggaan, tapi ada nada lain di balik itu. Nada ambisi yang sudah ku kenal baik. Aku tersenyum kecut, hampir tersedak kopi. Bukit Permen? Kolam renang? Cerita ini jelas sudah membengkak seperti balon di pesta anak-anak. Kenyataannya, aku memang baru saja pindah ke rumah baru bersama istriku, Sari, tapi itu bukan rumah yang kubeli. Itu rumah warisan dari ibuku, yang dengan susah payah ia bangun selama puluhan tahun. Rumah itu memang besar, bergaya klasik dengan pilar-pilar kokoh dan taman yang luas, tapi bukanlah mewah dalam definisi modern seperti yang dibayangkan orang-orang. Namun, aku memilih untuk tidak langsung mengoreksi Ibu Ratna. Aku tahu sifatnya. Ia tak akan mendengar penjelasan sampai ia puas dengan versinya sendiri. "Bu, nanti kita bicarakan lebih lanjut, ya? Saya lagi sibuk di dapur," ujarku, berusaha mengalihkan pembicaraan. Tapi Ibu Ratna tak mudah dilepaskan. Jangan buru-buru, Bima. Ini kabar besar. Ibu mau ke sana lihat rumah barumu." "Oh ya, Ibu juga sudah punya rencana besar. Tunggu kabar dari Ibu, ya." Ia menutup telepon sebelum aku sempat menjawab, meninggalkan aku dengan segudang pertanyaan. Rencana besar? Apalagi yang ada di kepala mertuaku kali ini? Aku meletakkan ponsel di meja dapur, memandang keluar jendela ke arah taman yang rimbun. Rumah ini, rumah ibuku, memang istimewa. Setiap sudutnya penuh kenangan. Ibuku, seorang janda yang membesarkanku sendirian, membangun rumah ini dari hasil keringatnya sebagai pedagang kain di pasar. Ia tak pernah punya pendidikan tinggi, tapi kecerdasannya dalam berdagang dan keteguhannya membuatnya mampu memiliki rumah yang bagi banyak orang terlihat seperti istana. Namun, bagi Ibu Ratna, ibuku selalu jadi bahan ejekan. Orang kampung, tak berpendidikan, cuma pedagang pasar. Kata-kata itu sering meluncur dari mulutnya, terutama saat ia membandingkan keluarganya yang katanya bermartabat dengan keluargaku yang dianggapnya rendah. Sari, istriku, masuk ke dapur dengan rambut masih basah setelah mandi. Ia memandangku yang termenung dan bertanya, "Ada apa, Mas? Muka kok serius?" "Ibu Ratna," jawabku singkat, lalu menceritakan percakapan tadi. Sari menghela napas panjang, sudah terbiasa dengan tingkah ibunya yang selalu penuh drama. Dia dengar dari Tante Susi kalau kita beli rumah mewah di Bukit Permen. Kataku, tak bisa menahan tawa kecil. Bukit Permen, Sar. Dari mana cerita itu? Sari terkekeh, tapi ada kekhawatiran di matanya. Ibu kalau sudah dengar kabar begini, pasti bakal heboh. Aku khawatir dia bikin rencana aneh-aneh lagi. Aku mengangguk. Tahu persis apa yang dimaksud Sari. Ibu Ratna adalah tipe orang yang selalu ingin jadi pusat perhatian. Ia suka memamerkan apa yang ia pikir akan meningkatkan status sosialnya. Entah itu barang, koneksi, atau kabar baik tentang keluarganya. Dulu, saat aku dan Sari baru menikah,
Ia pernah membanggakan bahwa aku adalah pengusaha sukses, padahal aku cuma karyawan biasa di sebuah perusahaan distribusi. Kabar tentang rumah mewah ini pasti akan jadi bahan bakar baru untuk ambisinya. Hari itu berlalu dengan tenang, tapi aku tak bisa mengusir perasaan bahwa sesuatu besar akan terjadi. Ibu Ratna bukan orang yang berhenti pada sekadar telepon. Ia pasti sudah merencanakan sesuatu. Dan rencana besar yang ia sebutkan tadi membuatku tak bisa tidur nyenyak malam itu. Keesokan harinya, telepon berdering lagi. Kali ini dari Tante Susi, tetangga lama di kampung tempat tinggal Ibu Ratna. Suaranya terdengar panik. "Bima, apa benar Ibu Ratna mau jual rumah keluarganya? Dia bilang karena kalian sudah punya rumah mewah, dia nggak perlu rumah tua itu lagi." Aku terdiam, merasa dunia berputar lebih cepat. "Jual rumah?" Tante serius. "Iya, dia sudah hubungi agen properti kemarin malam. Katanya dia mau pindah ke rumahmu yang baru." "Bima, apa yang terjadi? Rumah itu kan warisan keluarga, peninggalan almarhum bapaknya Sari." Aku memejamkan mata, mencoba menahan amarah yang mulai menggelegak. Rumah keluarga itu bukan sembarang rumah. Itu adalah rumah tempat Sari dibesarkan, penuh kenangan bersama ayahnya yang meninggal 10 tahun lalu. Ibu Ratna memang selalu bilang rumah itu kuno dan tak layak. Tapi menjualnya tanpa diskusi dengan Sari? Ini sudah keterlaluan. Aku segera menghubungi Ibu Ratna, tapi panggilanku tak diangkat. Pesan singkatku juga tak dibalas. Sari, yang mendengar percakapanku dengan Tante Susi, tampak pucat. "Mas, Ibu beneran mau jual rumah itu?" Tanpa bilang apa-apa ke aku. "Aku nggak tahu pasti, Sar. Tapi kita harus cari tahu. Aku nggak mau Ibu ambil keputusan gegabah cuma gara-gara kabar bohong soal rumah mewah ini." Kami berdua duduk di ruang tamu, mencoba mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Rumah yang kami tempati sekarang memang besar dan indah, tapi itu bukan karena aku tiba-tiba jadi kaya raya. Itu adalah rumah ibuku, yang ia wariskan kepadaku setelah ia memutuskan pindah ke rumah kecil di pinggir kota agar lebih dekat dengan pasar tempat ia berdagang. Aku dan Sari pindah ke sini karena ibuku ingin kami memiliki tempat yang nyaman untuk memulai hidup baru. Tapi kabar tentang rumah mewah ini sepertinya sudah menyebar seperti api di kampung, dan Ibu Ratna, dengan ambisinya yang tak pernah padam, langsung menganggapnya sebagai tiket menuju kehidupan yang ia impikan. Sore itu, aku dan Sari memutuskan untuk pergi ke rumah Ibu Ratna di kampung, sekitar 1 jam perjalanan dari rumah kami. Kami ingin tahu apa yang sebenarnya ia rencanakan. Dalam perjalanan, Sari bercerita tentang betapa berartinya rumah keluarga itu baginya. "Itu rumah tempat aku belajar naik sepeda, Mas. Tempat Bapak ajarin aku main layang-layang. Kalau Ibu jual rumah itu, rasanya seperti bagian dari Bapak hilang." Aku memegang tangan Sari, berjanji dalam hati bahwa aku akan menghentikan rencana gila ini. Tapi di lubuk hati, aku juga tahu bahwa menghadapi Ibu Ratna bukan perkara mudah. Ia punya cara sendiri untuk memutarbalikkan fakta dan membuat semua orang merasa bersalah jika menentangnya. Saat kami sampai di kampung, rumah keluarga itu masih berdiri kokoh, dengan ket dinding yang mulai mengelupas dan pohon mangga tua di halaman depan. Tapi di depan rumah, ada papan bertuliskan, "Dijual," dengan nomor telepon agen properti. Jantungku serasa berhenti. Ibu Ratna benar-benar serius. "Sar, kita harus bicara sama Ibu sekarang juga," kataku, merasakan campuran amarah dan kekhawatiran. Tapi di saat yang sama, aku tahu bahwa ini baru permulaan dari drama yang jauh lebih besar. Langit Sukamaju mulai menguning saat senja menjelang, tapi hatiku terasa seperti malam kelam tanpa bintang. Aku dan Sari duduk di teras rumah keluarga Ibu Ratna, menatap papan, "Dijual," yang berdiri tegak di halaman depan. Angin sore membawa aroma tanah dan daun mangga, tapi suasana itu tak mampu menenangkan kegelisahan kami. Rumah ini, dengan dinding bata merah yang kokoh dan jendela-jendela kayu yang sudah usang, adalah saksi bisu masa kecil Sari. Dan kini, Ibu Ratna, dengan satu keputusan impulsif, tampaknya berniat menghapus semua kenangan itu. "Mas,
Aku nggak ngerti kenapa ibu tiba-tiba begini, ujar Sari. Suaranya bergetar. Matanya memandang pohon mangga tua di sudut halaman, tempat ia dulu sering bermain ayunan bersama ayahnya. Rumah ini kan bukan cuma rumah. Ini bagian dari hidupku. Aku memegang tangannya erat, mencoba menahan emosi yang mulai menggelegak. Kita akan cari tahu, Sar. Aku janji, kita nggak akan biarkan rumah ini dijual begitu saja. Tapi di dalam hati, aku tahu menghadapi Ibu Ratna bukan perkara sederhana. Mertuaku adalah perpaduan antara ambisi yang membara dan keras kepala yang tak tertandingi. Selama 7 tahun pernikahanku dengan Sari, aku sudah belajar bahwa Ibu Ratna punya visi besar tentang hidup yang pantas untuk keluarganya. Ia selalu bermimpi tentang kehidupan mewah, mobil mewah, dan rumah megah yang bisa membuat tetangga iri. Kabar tentang rumah mewah yang konon kubeli di Bukit Permen sepertinya telah membakar imajinasinya, mendorongnya untuk mengambil langkah drastis ini. Malam itu, kami memutuskan untuk menunggu Ibu Ratna di rumah keluarga. Teleponku masih tak diangkat, dan pesan-pesanku hanya dibaca tanpa balasan. Sari mencoba menghubungi beberapa kerabat, berharap mendapat petunjuk tentang apa yang sebenarnya terjadi. Dari sepupu Sari, kami mendapat kabar bahwa Ibu Ratna memang sudah bertemu dengan agen properti kemarin malam. Katanya, Ibu bilang gak perlu rumah tua ini lagi karena Bima sudah punya rumah mewah. Dia bilang mau pindah ke sana, hidup bareng kalian. Ujar sepupu Sari di telepon. Aku merasa darahku mendidih. Rumah yang kami tempati sekarang, rumah warisan ibuku, memang luas dan indah. Tapi itu bukan alasan untuk Ibu Ratna seenaknya menjual warisan keluarga tanpa diskusi. Yang lebih membuatku kesal adalah bagaimana ia begitu mudah mempercayai kabar angin tanpa memastikannya terlebih dahulu kepadaku atau Sari. Tapi itulah Ibu Ratna. Ia selalu terburu-buru mengejar mimpinya, bahkan jika itu berarti mengorbankan sesuatu yang berharga. Sekitar pukul 8 malam, mobil pick-up tua berhenti di depan rumah. Ibu Ratna turun dengan penuh semangat, mengenakan baju batik terbaiknya dan tas tangan yang selalu ia bawa untuk acara penting. Di belakangnya, seorang pria parubaya dengan kemeja lengan pendek dan clipboard di tangan, kemungkinan besar agen properti, ikut turun. Wajah Ibu Ratna berseri-seri, seolah ia baru saja memenangkan lotre. Bima, Sari, kalian sudah di sini, serunya, seolah tak ada yang aneh dengan situasi ini. Ibu bawa Pak Joko, agen properti terbaik di Sukamaju. Dia yang akan urus penjualan rumah ini. Cepat, katanya sudah ada yang tertarik. Sari berdiri, wajahnya memucat. Bu, apa maksudnya ini? Ibu beneran mau jual rumah ini? Tanpa bilang apa-apa ke aku. Ibu Ratna mengibaskan tangan, seolah pertanyaan Sari adalah hal sepele. Oh, Sari, jangan dramatis. Rumah ini sudah tua, reot, gak cocok lagi buat keluarga kita. Lagi pula, Bima kan sudah punya rumah mewah di Bukit Permen. Kita bisa tinggal bareng di sana, hidup enak, gak perlu repot sama rumah kuno ini. Aku menarik napas dalam-dalam, mencoba menahan diri agar tak meledak. Bu, dari mana Ibu dengar soal rumah mewah itu? Saya gak pernah bilang apa-apa soal beli rumah di Bukit Permen. Ibu Ratna memandangku dengan ekspresi bingung, tapi kemudian tertawa ringan. Ya Tuhan, Bima, jangan malu-malu. Tante Susi cerita semuanya. Katanya rumahmu itu megah. Personally, aku nggak kaget, sih. Ibu selalu tahu kamu anak berbakat. Makanya, Ibu putuskan untuk jual rumah ini. Kita mulai hidup baru. Nak, bersama di rumah mewah itu. Aku dan Sari saling pandang. Aku bisa melihat campuran kemarahan dan kesedihan di matanya. Bu, kata Sari dengan suara yang mulai pecah. Rumah ini bukan cuma rumah. Ini rumah Bapak. Rumah tempat aku dibesarkan. Ibu nggak bisa jual begitu saja. Ibu Ratna mengerutkan kening, seolah tak memahami mengapa Sari begitu emosional. Sari, sayang, Ibu cuma ingin yang terbaik buat kita semua. Rumah ini sudah nggak layak. Lihat dindingnya. Lihat atapnya. Bocor tiap musim hujan. Kita punya kesempatan hidup lebih baik sekarang,
berkat Bima. Kenapa harus bertahan sama masa lalu? Aku merasa ada sesuatu yang terbakar di dadaku. Bukan hanya karena Ibu Ratna seenaknya menjual rumah tanpa berkonsultasi, tapi juga karena nadanya yang begitu meremehkan kenangan yang begitu berarti bagi Sari. Tapi sebelum aku bisa membuka mulut, Pak Joko, agen properti, ikut bicara. Bu Ratna benar, Mas Bima, Mbak Sari, ujarnya dengan senyum lebar yang terlalu dipaksakan. Rumah ini memang sudah tua, tapi lokasinya strategis. Saya sudah dapat calon pembeli, dan harganya lumayan. Kalau cepat deal, minggu depan sudah bisa selesai. Pak Joko, kataku, berusaha tetap tenang. Kami belum setuju rumah ini dijual. Ini keputusan besar, dan seharusnya dibicarakan dulu dengan keluarga. Ibu Ratna memotong dengan cepat. Bima, ibu yang punya hak atas rumah ini. Ibu yang urus semua setelah almarhum bapakmu meninggal. Ibu cuma ingin yang terbaik buat kita semua. Kalian harus percaya sama ibu. Sari menunduk, mencoba menahan air mata. Aku tahu ia ingin berteriak, tapi ia selalu berusaha menghormati ibunya, bahkan di saat seperti ini. Aku memegang pundaknya, mencoba memberi kekuatan. Bu, kataku, suaraku tegas tapi tetap sopan. Kami menghormati keputusan ibu, tapi rumah ini juga punya arti besar buat Sari. Kami perlu waktu untuk bicarakan ini baik-baik. Ibu Ratna tampak kesal, tapi ia tak mau kehilangan muka di depan Pak Joko. Baiklah, kita bicarakan besok. Tapi ibu sudah mantap. Kita akan pindah ke rumah mewahmu. Bima, ini kesempatan besar. Malam itu, aku dan Sari pulang dengan hati berat. Dalam perjalanan, kami hampir tak berbicara. Aku tahu Sari sedang berjuang dengan perasaannya, marah pada ibunya, tapi juga tak ingin kehilangan hubungan dengannya. Di sisi lain, aku mulai memikirkan bagaimana caranya menghentikan rencana ini tanpa memicu konflik besar. Aku juga tahu bahwa kebenaran tentang rumah yang kami tempati sekarang, rumah warisan ibuku, akan segera terungkap. Dan ketika itu terjadi, aku ingin melihat bagaimana reaksi Ibu Ratna, yang selalu meremehkan ibuku sebagai orang miskin. Saat kami tiba di rumah, aku menatap fasad rumah warisan ibuku. Pilar-pilar kokoh, jendela-jendela besar, dan taman yang dipenuhi bunga-bunga yang ibuku tanam sendiri. Rumah ini adalah bukti perjuangan ibuku, sesuatu yang Ibu Ratna tak pernah hargai. Aku tahu, cepat atau lambat, aku harus mengungkap kebenaran. Tapi untuk saat ini, aku hanya ingin melindungi Sari dan kenangan ayahnya yang tersimpan dalam rumah keluarga itu. Sebelum tidur, Sari berbisik. Mas, aku takut ibu nggak akan dengar kita. Aku takut kehilangan rumah itu. Aku memeluknya erat. Kita akan cari cara, Sar. Aku janji. Tapi di dalam hati, aku tahu bahwa pertempuran ini baru saja dimulai. Ibu Ratna, dengan mimpinya tentang kehidupan mewah, telah mengambil langkah yang tak bisa diurungkan begitu saja. Dan aku harus menemukan cara untuk menghentikannya sebelum semuanya terlambat. Langit Sukamaju mulai menguning saat senja menjelang. Tapi hatiku terasa seperti malam kelam tanpa bintang. Aku dan Sari duduk di teras rumah keluarga Ibu Ratna, menatap papan, dijual, yang berdiri tegak di halaman depan. Angin sore membawa aroma tanah dan daun mangga, tapi suasana itu tak mampu menenangkan kegelisahan kami. Rumah ini, dengan dinding bata merah yang kokoh dan jendela-jendela kayu yang sudah usang, adalah saksi bisu masa kecil Sari. Dan kini, Ibu Ratna, dengan satu keputusan impulsif, tampaknya berniat menghapus semua kenangan itu. Mas, aku nggak ngerti kenapa ibu tiba-tiba begini, ujar Sari, suaranya bergetar. Matanya memandang pohon mangga tua di sudut halaman, tempat ia dulu sering bermain ayunan bersama ayahnya. Rumah ini kan bukan cuma rumah. Ini bagian dari hidupku. Aku memegang tangannya erat, mencoba menahan emosi yang mulai menggelegak. Kita akan cari tahu, Sar. Aku janji, kita nggak akan biarkan rumah ini dijual begitu saja. Tapi di dalam hati, aku tahu menghadapi Ibu Ratna bukan perkara sederhana.
Mertuaku adalah perpaduan antara ambisi yang membara dan keras kepala yang tak tertandingi. Selama 7 tahun pernikahanku dengan Sari, aku sudah belajar bahwa Ibu Ratna punya visi besar tentang hidup yang pantas untuk keluarganya. Ia selalu bermimpi tentang kehidupan mewah, mobil mewah, dan rumah megah yang bisa membuat tetangga iri. Kabar tentang rumah mewah yang konon ku beli di Bukit Permen sepertinya telah membakar imajinasinya, mendorongnya untuk mengambil langkah drastis ini. Malam itu, kami memutuskan untuk menunggu Ibu Ratna di rumah keluarga. Teleponku masih tak diangkat, dan pesan-pesanku hanya dibaca tanpa balasan. Sari mencoba menghubungi beberapa kerabat, berharap mendapat petunjuk tentang apa yang sebenarnya terjadi. Dari sepupu Sari, kami mendapat kabar bahwa Ibu Ratna memang sudah bertemu dengan agen properti kemarin malam. Katanya, Ibu bilang gak perlu rumah tua ini lagi karena Bima sudah punya rumah mewah. Dia bilang mau pindah ke sana, hidup bareng kalian. Ujar sepupu Sari di telepon. Aku merasa darahku mendidih. Rumah yang kami tempati sekarang, rumah warisan ibuku, memang luas dan indah. Tapi itu bukan alasan untuk Ibu Ratna seenaknya menjual warisan keluarga tanpa diskusi. Yang lebih membuatku kesal adalah bagaimana ia begitu mudah mempercayai kabar angin tanpa memastikannya terlebih dahulu kepadaku atau Sari. Tapi itulah Ibu Ratna. Ia selalu terburu-buru mengejar mimpinya, bahkan jika itu berarti mengorbankan sesuatu yang berharga. Sekitar pukul 8 malam, mobil pick-up tua berhenti di depan rumah. Ibu Ratna turun dengan penuh semangat, mengenakan baju batik terbaiknya dan tas tangan yang selalu ia bawa untuk acara penting. Di belakangnya, seorang pria parubaya dengan kemeja lengan pendek dan clipboard di tangan, kemungkinan besar agen properti, ikut turun. Wajah Ibu Ratna berseri-seri, seolah ia baru saja memenangkan lotre. Bima, Sari, kalian sudah di sini, serunya, seolah tak ada yang aneh dengan situasi ini. Ibu bawa Pak Joko, agen properti terbaik di Sukamaju. Dia yang akan urus penjualan rumah ini. Cepat, katanya sudah ada yang tertarik. Sari berdiri, wajahnya memucat. Bu, apa maksudnya ini? Ibu beneran mau jual rumah ini? Tanpa bilang apa-apa ke aku. Ibu Ratna mengibaskan tangan, seolah pertanyaan Sari adalah hal sepele. Oh, Sari, jangan dramatis. Rumah ini sudah tua, reot, gak cocok lagi buat keluarga kita. Lagi pula, Bima kan sudah punya rumah mewah di Bukit Permen. Kita bisa tinggal bareng di sana, hidup enak, gak perlu repot sama rumah kuno ini. Aku menarik napas dalam-dalam, mencoba menahan diri agar tak meledak. Bu, dari mana Ibu dengar soal rumah mewah itu? Saya nggak pernah bilang apa-apa soal beli rumah di Bukit Permen. Ibu Ratna memandangku dengan ekspresi bingung, tapi kemudian tertawa ringan. Ya Tuhan, Bima, jangan malu-malu. Tante Susi cerita semuanya. Katanya rumahmu itu megah. Te personali, aku nggak kaget, sih. Ibu selalu tahu kamu anak berbakat. Makanya, Ibu putuskan untuk jual rumah ini. Kita mulai hidup baru. Nak, bersama di rumah mewah itu. Aku dan Sari saling pandang. Aku bisa melihat campuran kemarahan dan kesedihan di matanya. Bu, kata Sari dengan suara yang mulai pecah. Rumah ini bukan cuma rumah. Ini rumah Bapak. Rumah tempat aku dibesarkan. Ibu nggak bisa jual begitu saja. Ibu Ratna mengerutkan kening, seolah tak memahami mengapa Sari begitu emosional. Sari, sayang, Ibu cuma ingin yang terbaik buat kita semua. Rumah ini sudah nggak layak. Lihat dindingnya, lihat atapnya, bocor tiap musim hujan. Kita punya kesempatan hidup lebih baik sekarang, berkat Bima. Kenapa harus bertahan sama masa lalu? Aku merasa ada sesuatu yang terbakar di dadaku. Bukan hanya karena Ibu Ratna seenaknya menjual rumah tanpa berkonsultasi, tapi juga karena nadanya yang begitu meremehkan kenangan yang begitu berarti bagi Sari. Tapi sebelum aku bisa membuka mulut, Pak Joko, agen properti, ikut bicara. Bu Ratna benar, Mas Bima, Mbak Sari, ujarnya dengan senyum lebar yang terlalu dipaksakan. Rumah ini memang sudah tua, tapi lokasinya strategis.
Saya sudah dapat calon pembeli, dan harganya lumayan. Kalau cepat deal, minggu depan sudah bisa selesai. Pak Joko, kataku, berusaha tetap tenang. Kami belum setuju rumah ini dijual. Ini keputusan besar, dan seharusnya dibicarakan dulu dengan keluarga. Ibu Ratna memotong dengan cepat. Bima, ibu yang punya hak atas rumah ini. Ibu yang urus semua setelah almarhum bapakmu meninggal. Ibu cuma ingin yang terbaik buat kita semua. Kalian harus percaya sama ibu. Sari menunduk, mencoba menahan air mata. Aku tahu ia ingin berteriak, tapi ia selalu berusaha menghormati ibunya, bahkan di saat seperti ini. Aku memegang pundaknya, mencoba memberi kekuatan. Bu, kataku, suaraku tegas tapi tetap sopan. Kami menghormati keputusan ibu, tapi rumah ini juga punya arti besar buat Sari. Kami perlu waktu untuk bicarakan ini baik-baik. Ibu Ratna tampak kesal, tapi ia tak mau kehilangan muka di depan Pak Joko. Baiklah, kita bicarakan besok. Tapi ibu sudah mantap. Kita akan pindah ke rumah mewahmu. Bima, ini kesempatan besar. Malam itu, aku dan Sari pulang dengan hati berat. Dalam perjalanan, kami hampir tak berbicara. Aku tahu Sari sedang berjuang dengan perasaannya, marah pada ibunya, tapi juga tak ingin kehilangan hubungan dengannya. Di sisi lain, aku mulai memikirkan bagaimana caranya menghentikan rencana ini tanpa memicu konflik besar. Aku juga tahu bahwa kebenaran tentang rumah yang kami tempati sekarang, rumah warisan ibuku, akan segera terungkap. Dan ketika itu terjadi, aku ingin melihat bagaimana reaksi Ibu Ratna, yang selalu meremehkan ibuku sebagai orang miskin. Saat kami tiba di rumah, aku menatap fasad rumah warisan ibuku. Pilar-pilar kokoh, jendela-jendela besar, dan taman yang dipenuhi bunga-bunga yang ibuku tanam sendiri. Rumah ini adalah bukti perjuangan ibuku, sesuatu yang Ibu Ratna tak pernah hargai. Aku tahu, cepat atau lambat, aku harus mengungkap kebenaran. Tapi untuk saat ini, aku hanya ingin melindungi Sari dan kenangan ayahnya yang tersimpan dalam rumah keluarga itu. Sebelum tidur, Sari berbisik. Mas, aku takut ibu nggak akan dengar kita. Aku takut kehilangan rumah itu. Aku memeluknya erat. Kita akan cari cara, Sar. Aku janji. Tapi di dalam hati, aku tahu bahwa pertempuran ini baru saja dimulai. Ibu Ratna, dengan mimpinya tentang kehidupan mewah, telah mengambil langkah yang tak bisa diurungkan begitu saja. Dan aku harus menemukan cara untuk menghentikannya sebelum semuanya terlambat. Pagi itu, Mentari Sukamaju bersinar lembut, menyelinap melalui jendela-jendela besar rumah warisan ibuku. Aku, Bima, sedang sibuk di dapur, menyiapkan sarapan sederhana untukku dan Sari. Bau roti panggang dan kopi yang baru diseduh memenuhi udara, menciptakan suasana tenang yang kontras dengan kegelisahan di hatiku. Setelah pertemuan tegang dengan Ibu Ratna semalam, aku dan Sari belum menemukan cara untuk menghentikan rencananya menjual rumah keluarga. Kami berencana kembali ke kampung sore ini untuk berbicara lebih lanjut. Tapi aku tahu itu tidak akan mudah. Sari masih di kamar, mencoba menenangkan diri setelah malam yang penuh emosi. Aku bisa mendengar langkahnya yang pelan di lantai atas. Mungkin sedang merenung atau menangis diam-diam. Aku ingin menghiburnya, tapi aku sendiri masih mencoba mencerna situasi ini. Bagaimana Ibu Ratna bisa begitu yakin bahwa kami memiliki rumah mewah di Bukit Permen? Dan yang lebih penting, bagaimana aku bisa membuatnya memahami bahwa rumah yang kami tempati ini adalah warisan ibuku, seseorang yang selalu ia remehkan, tanpa memicu konflik yang lebih besar? Tiba-tiba, suara klakson keras dari halaman depan memecah keheningan. Aku mengerutkan kening, berjalan menuju jendela ruang tamu untuk melihat apa yang terjadi. Di luar, sebuah truk tua berwarna hijau berhenti di depan gerbang. Tumpukan barang, kotak-kotak kardus, karpet gulung, bahkan sebuah lemari kayu yang tampak usang, tersusun rapi di bak truk. Dan di samping truk itu, berdiri Ibu Ratna, mengenakan gaun bunga-bunga yang mencolok dan topi lebar yang sepertinya baru dibeli. Ia melambai-lambaikan tangan dengan penuh semangat, seolah sedang tiba di acara besar. Bima, Sari, ibu sudah sampai.
teriaknya. Suaranya menggema hingga ke dalam rumah. Aku merasa jantungku berhenti sejenak. Apa maksudnya ini? Sudah sampai? Dengan semua barang itu? Sari berlari turun dari lantai atas. Rambutnya sedikit acak-acakan dan wajahnya penuh tanda tanya. Mas, itu siapa? Tanyanya. Meski nada suaranya menunjukkan ia sudah menduga jawabannya. Ibu Ratna, jawabku singkat. Mencoba menahan kekesalan yang mulai menggelegak. Dan sepertinya dia bawa semua barangnya. Kami bergegas keluar, dan pemandangan di halaman depan membuatku semakin bingung. Ibu Ratna berdiri di tengah-tengah tumpukan barang, mengarahkan dua orang pria yang tampaknya sopir truk dan asistennya untuk menurunkan kotak-kotak. Ada sofa tua, beberapa lampu meja, bahkan sebuah mesin jahit antik yang kuingat pernah melihatnya di rumah keluarga. Ia tampak seperti sedang pindah rumah, dan bukan sembarang pindah, tapi pindah total. Ibu, ini apa? Tanya Sari, suaranya campuran antara kaget dan marah. Kenapa ibu bawa semua barang ini ke sini? Ibu Ratna berbalik. Wajahnya berseri-seri seperti anak kecil yang baru mendapat hadiah. Sari, sayang, Bima, akhirnya kita bisa tinggal bersama di rumah mewah ini, ya nak? Katanya. Tangannya terbuka lebar seolah ingin memeluk rumah di belakangku. Ibu sudah selesai urusan dengan rumah tua itu. Sekarang kita mulai hidup baru di sini. Aku hanya bisa tersenyum tipis. Perasaan campur aduk di dadaku. Rumah yang ia sebut mewah, ini adalah rumah ibuku, yang selama ini ia anggap sebagai simbol kemiskinan. Ironi itu membuatku ingin tertawa, tapi di saat yang sama, aku merasa kesal. Ia benar-benar berpikir bisa seenaknya pindah ke sini, tanpa bertanya, tanpa memikirkan perasaan kami, hanya karena kabar angin tentang rumah mewah yang tak pernah ada. Bu, tunggu dulu, kataku, berusaha tetap tenang. Ibu bawa semua barang ini dari mana? Dan apa maksudnya tinggal bersama? Ibu Ratna mengibaskan tangan, seolah pertanyaanku tidak penting. Oh, Bima, jangan khawatir. Ibu sudah urus semuanya. Rumah tua itu sudah ibu serahkan ke Pak Joko. Dia bilang dalam 2 hari akan ada pembeli yang deal. Jadi, ibu putuskan untuk langsung pindah ke sini. Kan gak masuk akal kalau ibu tinggal di rumah reot itu sementara kalian hidup mewah di sini. Sari memandangku. Matanya penuh kepanikan. Bu, rumah itu belum dijual, kan? Ibu belum tanda tangan apa-apa, kan? Tanyanya. Suaranya hampir memohon. Ibu Ratna tampak kesal, tapi tetap berusaha tersenyum. Sari, kenapa sih kamu begitu? Rumah itu cuma beban. Lihat rumah ini. Ia menunjuk ke arah rumah kami. Matanya berbinar. Pilar-pilar besar. Taman luas. Jendela-jendela mewah. Ini baru rumah yang pantas buat keluarga kita. Ibu nggak mau kalian hidup terpisah dari ibu. Kita harus bersama. Aku merasa kepalaku mulai pening. Aku ingin langsung mengatakan bahwa rumah ini bukan seperti yang ia pikirkan. Bahwa ini adalah rumah ibuku yang selalu ia hina. Tapi aku menahan diri. Bagian dari diriku ingin melihat seberapa jauh Ibu Ratna akan melangkah dengan ilusinya ini. Bagian lain ingin melindungi Sari, yang tampak semakin tertekan dengan setiap kata yang keluar dari mulut ibunya. Bu, kita perlu bicara dulu, kataku. Suaraku tegas tapi tetap sopan. Ibu nggak bisa tiba-tiba pindah ke sini tanpa diskusi. Ini rumah kami, dan kami punya aturan sendiri. Ibu Ratna mengerutkan kening, tapi kemudian tertawa ringan. Bima, kamu ini lucu. Ibu kan keluarga. Apa salahnya tinggal bersama? Lagi pula, rumah sebesar ini pasti punya banyak kamar. Ibu nggak akan ganggu. Kok? Ibu cuma mau ikut menikmati keberhasilanmu. Sari akhirnya tak tahan. Bu, ini bukan soal kamar. Ini soal rumah Bapak. Kenapa ibu nggak bilang apa-apa sebelum memutuskan jual rumah itu? Itu rumah keluarga kita. Ibu Ratna tampak terkejut dengan ledakan emosi Sari. Tapi ia cepat pulih. Sari, ibu cuma ingin yang terbaik. Kamu nggak perlu emosi begitu. Lihat. Ibu sudah bawa semua barang kesayangan kita. Kita bisa mulai hidup baru di sini,
Bersama-sama. Aku memandang tumpukan barang di halaman. Ada foto keluarga dalam bingkai tua. Sebuah meja kecil yang kuingat pernah digunakan Ayah Sari untuk menulis surat, dan bahkan selimut rajut yang dibuat Nenek Sari. Melihat semua itu, aku merasa ada sesuatu yang terasa salah. Ibu Ratna bukan hanya menjual rumah. Ia seolah ingin menghapus masa lalu demi mimpinya tentang kehidupan mewah yang tak nyata. Bu, barang-barang ini nggak bisa masuk begitu saja, kataku, mencoba mengambil kendali. Kami perlu waktu untuk bicarakan ini. Ibu bisa tinggal di guest house di belakang untuk sementara, tapi kami harus selesaikan urusan rumah keluarga dulu. Ibu Ratna tampak ingin protes, tapi sorot mataku membuatnya diam. Ia mengangguk, meski dengan wajah cemberut. Baiklah, Bima, tapi ibu yakin kalian akan setuju. Ini demi kebaikan kita semua. Malam itu, setelah Ibu Ratna dan barang-barangnya dipindahkan ke guest house kecil di belakang rumah, aku dan Sari duduk di ruang tamu, mencoba mencerna apa yang baru saja terjadi. Sari menangis pelan, memegang bingkai foto ayahnya yang tadi ia selamatkan dari tumpukan barang. Mas, aku nggak bisa bayangin rumah itu dijual. Dan sekarang ibu ada di sini, berpikir kita punya hidup mewah. Apa yang harus kita lakukan? Aku memeluknya, mencoba menenangkan. Kita akan cari cara. Sar, besok kita ke Pak Joko. Pastikan penjualan rumah itu belum final. Dan, mungkin sudah waktunya ibu tahu soal rumah ini. Sari mengangguk. Tapi aku tahu ia takut menghadapi reaksi ibunya. Aku sendiri merasa campur aduk, antara ingin melindungi Sari dan ingin melihat Ibu Ratna menghadapi kenyataan bahwa rumah yang ia kira mewah, ini adalah karya ibuku, yang selalu ia remehkan. Malam itu, aku tidur dengan pikiran penuh rencana, tahu bahwa hari-hari ke depan akan penuh drama dan kejutan. Langit Sukamaju pagi itu diselimuti awan tipis, seolah mencerminkan suasana hatiku yang penuh ketidakpastian. Aku, Bima, berdiri di teras rumah warisan ibuku, menatap taman yang dipenuhi bunga-bunga melati dan mawar yang ibuku tanam bertahun-tahun lalu. Setiap helai daun dan kelopak di taman ini seolah bercerita tentang perjuangan ibuku, seorang janda yang membesarkanku dengan penuh kasih di tengah cemoohan orang-orang seperti Ibu Ratna, mertuaku. Rumah ini, yang kini menjadi pusat drama keluarga, adalah bukti nyata keteguhan ibuku, sesuatu yang Ibu Ratna tak pernah pahami, dan mungkin tak akan pernah mau pahami. Setelah kedatangan tak terduga Ibu Ratna kemarin dengan truk penuh barang dan mimpinya tentang kehidupan mewah, aku dan Sari masih berusaha mencerna situasi. Ibu Ratna kini tinggal sementara di guest house kecil di belakang rumah, tapi kehadirannya terasa seperti badai yang menunggu waktu untuk meledak. Ia masih yakin bahwa rumah ini adalah rumah mewah yang kubeli dengan kesuksesan besar, padahal kenyataannya, rumah ini adalah warisan ibuku, seseorang yang selalu ia hina sebagai pedagang pasar miskin. Aku belum mengungkap kebenaran itu kepadanya. Bukan karena takut, tapi karena aku ingin melihat seberapa jauh ilusinya akan membawanya. Bagian dari diriku juga ingin ia belajar dari kesalahannya sendiri. Sari muncul dari dalam rumah, membawa secangkir teh hangat untukku. Wajahnya masih pucat, bekas tangis semalam masih terlihat di matanya. Mas, aku nggak bisa tidur semalaman, katanya pelan, duduk di kursi teras di sampingku. Ibu benar-benar berpikir kita akan tinggal bersama di sini, seolah rumah keluarga nggak ada artinya. Aku takut, Mas, kalau rumah itu sampai dijual. Aku memegang tangannya, mencoba memberi kekuatan. Kita akan ke Pak Joko hari ini, Sar. Kita pastikan penjualan rumah itu belum final. Dan soal ibu, kita akan cari waktu yang tepat untuk ceritakan kebenaran soal rumah ini. Sari mengangguk. Tapi matanya penuh keraguan. Tapi kalau ibu tahu ini rumah ibumu, dia pasti akan. Entah apa lagi yang akan dia katakan. Ibu selalu bilang hal-hal buruk soal ibumu. Kata-kata Sari seperti pisau yang menusuk hatiku. Aku tahu betul bagaimana Ibu Ratna memperlakukan ibuku selama ini. Setiap kali ada acara keluarga, ia selalu menemukan cara untuk menyindir ibuku. Entah soal pakaiannya yang kampungan, caranya berbicara yang kurang sopan, atau fakta bahwa ia cuma pedagang pasar. Padahal,
Ibuku, Ibu Siti, adalah wanita paling tangguh yang kukenal. Ia membesarkanku sendirian setelah ayahku meninggal saat aku masih balita. Dengan berjualan kain di pasar, ia tak hanya menghidupi kami, tapi juga membangun rumah ini, batu demi batu, dengan keringat dan air matanya. Aku menarik napas dalam-dalam, membiarkan kenangan masa kecil mengalir. Rumah ini bukan sekadar bangunan, ia adalah simbol perjuangan ibuku. Aku ingat saat aku berusia 10 tahun, ibuku sering pulang larut malam, tangannya penuh kapalan dari mengangkut gulungan kain. "Bima, suatu hari kita akan punya rumah yang besar dan indah," katanya suatu malam, sambil menatap langit dari halaman kecil rumah kontrakan kami. "Bukan untuk pamer, tapi supaya kamu punya tempat yang aman, tempat yang bisa kamu panggil rumah." Dan ia menepati janjinya. Butuh waktu hampir 20 tahun. Tapi ibuku berhasil membeli sebidang tanah di pinggiran Sukamaju, lalu membangun rumah ini sedikit demi sedikit. Setiap pilar, setiap jendela, setiap ubin di lantai ini dipilih dengan penuh cinta. Ketika rumah ini selesai, ibuku menangis bahagia, memelukku erat di depan pintu masuk yang kini dihiasi pilar-pilar kokoh. "Ini rumah kita, Bima," katanya. "Jangan pernah malu dengan asal-usulmu." Tapi Ibu Ratna, ia tak pernah melihat nilai di balik rumah ini. Baginya, ibuku adalah orang kampung yang tak layak diperhitungkan. Bahkan setelah aku menikahi Sari, Ibu Ratna sering menyindir bahwa aku beruntung bisa naik kelas dengan menikahi putrinya. "Bima, kamu harus kerja keras supaya nggak seperti ibumu," katanya suatu kali, dengan senyum yang seolah ramah tapi penuh hinaan. Aku selalu menahan diri demi Sari, tapi setiap kata itu seperti luka kecil yang tak pernah sembuh. Sore itu, aku dan Sari bersiap untuk pergi ke kantor Pak Joko, agen properti yang menangani penjualan rumah keluarga. Tapi sebelum kami berangkat, Ibu Ratna keluar dari guest house, membawa sebuah kotak kayu kecil yang tampak antik. Ia tersenyum lebar, seolah tak ada ketegangan di antara kami. "Bima, Sari, lihat ini," katanya, membuka kotak itu dengan penuh semangat. Di dalamnya ada koleksi perhiasan tua, kalung emas sederhana, anting-anting giok, dan beberapa cincin yang tampak usang tapi penuh cerita. "Ini perhiasan keluarga, peninggalan nenekmu, Sari. Ibu bawa ke sini supaya aman. Di rumah mewah ini pasti ada brankas, kan?" Aku dan Sari saling pandang. Brankas? Rumah ini memang besar. Tapi ibuku tak pernah punya brankas. Ia selalu menyimpan barang berharganya di bank atau di laci sederhana di kamarnya. Tapi Ibu Ratna sepertinya sudah membayangkan rumah ini sebagai istana dengan segala kemewahan modern. "Bu, kami nggak punya brankas," kata Sari pelan, mencoba menahan emosi. "Dan ibu nggak perlu bawa semua barang ke sini. Kami belum setuju untuk tinggal bersama." Ibu Ratna mengerutkan kening, tapi kemudian tertawa. "Oh, Sari, kamu ini. Ibu cuma ingin dekat dengan kalian. Lagi pula, rumah sebesar ini pasti muat untuk kita bertiga. Bima, kamu pasti nggak keberatan, kan? Ibu nggak akan merepotkan." Aku hanya tersenyum tipis, memilih untuk tidak menjawab langsung. Aku tahu, jika aku mengungkap kebenaran sekarang, rumah ini adalah warisan ibuku, bukan pembelian baru dari kesuksesanku. Ibu Ratna mungkin akan marah atau malu. Tapi bagian dari diriku ingin ia merasakan sendiri ironinya. Setelah bertahun-tahun meremehkan ibuku, aku memutuskan untuk menunda pengakuan itu. Setidaknya sampai urusan rumah keluarga selesai. Kami akhirnya berangkat ke kantor Pak Joko. Di perjalanan, aku menceritakan lebih banyak kepada Sari tentang perjuangan ibuku membangun rumah ini. Ibu dulu pernah cerita, dia rela nggak makan siang selama berbulan-bulan supaya bisa nyicil bahan bangunan. Kataku, menatap jalanan yang mulai ramai. Dia bilang, rumah ini bukan cuma untuk kita, tapi untuk generasi berikutnya. Makanya aku nggak bisa terima kalau Ibu Ratna pikir ini cuma soal mewah. Sari mendengarkan dengan mata berkaca-kaca. "Aku nggak tahu ibumu sekuat itu, Mas. Ibu selalu bilang ibumu cuma, kau tahu, orang biasa." Aku malu karena dulu aku nggak membela ibumu.
Aku menggeleng, memegang tangannya. Kamu nggak perlu merasa bersalah, Sar. Yang penting sekarang kita lindungi apa yang berarti buat kita, rumah keluargamu, dan kebenaran soal rumah ini. Di kantor Pak Joko, kami mendapat kabar yang membuat jantungku hampir berhenti. Penawaran untuk rumah sudah masuk, kata Pak Joko, menunjukkan selembar dokumen. Bu Ratna sudah setuju secara lisan, tapi belum tanda tangan kontrak. Kalau kalian mau hentikan, harus cepat. Pembeli ini serius, dan mereka ingin deal besok. Sari memandangku, wajahnya penuh kepanikan. Mas, kita harus hentikan ini. Aku nggak bisa bayangin rumah Bapak di tangan orang lain. Aku mengangguk, tahu bahwa waktu kami semakin sempit. Tapi di dalam hati, aku juga tahu bahwa menghadapi Ibu Ratna akan menjadi tantangan terbesar. Ia sudah terlanjur terbawa mimpinya tentang rumah mewah ini, dan aku harus menemukan cara untuk membawanya kembali ke kenyataan, tanpa menghancurkan hubungan keluarga kami. Malam itu, saat kami kembali ke rumah, Ibu Ratna sudah mulai mengatur barang-barangnya di guest house. Ia bahkan membawa keluar beberapa hiasan untuk mempercantik teras utama rumah. Melihatnya begitu antusias, aku merasa campur aduk antara kasihan dan kesal. Tapi aku tahu, kebenaran tentang rumah ini tak bisa ditunda lagi. Besok, aku harus bicara. Tapi bagaimana caranya agar Ibu Ratna mengerti tanpa merasa dihina? Itu adalah pertanyaan yang terus bergema di kepalaku saat aku menutup hari dengan rasa gelisah. Pagi di Sukamaju terasa lebih berat dari biasanya. Cahaya matahari yang biasanya membawa kehangatan kini terasa seperti sorotan lampu panggung yang menyoroti drama keluarga kami. Aku, Bima, berdiri di dapur rumah warisan ibuku, mencoba fokus pada aroma kopi yang sedang kuseduh. Tapi pikiranku terus kembali ke kejadian kemarin. Ibu Ratna, mertuaku, telah tiba dengan truk penuh barang, yakin bahwa ia akan memulai kehidupan mewah bersama kami di rumah yang ia kira kubeli dengan kesuksesan besar. Kenyataannya, rumah ini adalah warisan ibuku, seorang wanita yang selalu ia remehkan, dan kebenaran itu seperti bom waktu yang menunggu meledak. Sari masih di kamar, mungkin mencoba mengumpulkan tenaga untuk menghadapi hari ini. Setelah kunjungan kami ke kantor Pak Joko kemarin, kami tahu bahwa waktu untuk menghentikan penjualan rumah keluarga semakin sempit. Ibu Ratna sudah setuju secara lisan dengan calon pembeli, dan jika kami tidak bertindak cepat, rumah penuh kenangan ayah Sari itu akan berpindah tangan. Tapi yang lebih mengkhawatirkan adalah tingkah Ibu Ratna di rumah ini. Ia bertindak seolah rumah ini miliknya, dan aku mulai merasa bahwa ilusinya tentang kehidupan mewah ini akan membawa lebih banyak masalah. Pagi itu, aku mendengar suara langkah berat dari arah guest house di belakang. Ibu Ratna muncul di pintu dapur, mengenakan gaun panjang bermotif bunga yang terlalu mencolok untuk pagi hari. Ia membawa sebuah vas bunga antik, yang sepertinya salah satu barang yang ia bawa dari rumah keluarga. Bima, ini vas peninggalan Nenek Sari, katanya dengan semangat, seolah sedang mempresentasikan harta karun. Aku pikir akan cocok di ruang tamu. Rumah sebesar ini perlu sentuhan elegan, kan? Aku hanya mengangguk, menahan keinginan untuk mengatakan bahwa ruang tamu sudah cukup elegan, dengan perabot sederhana pilihan ibuku. Bu, mungkin kita bisa bicarakan dulu soal penataan rumah. Kataku hati-hati. Ini rumah baru buat kami, jadi kami ingin atur perlahan. Ibu Ratna mengibaskan tangan, senyumnya tak goyah. Oh, Bima, jangan khawatir. Ibu tahu yang terbaik untuk rumah seperti ini. Aku sudah hubungi beberapa teman di kampung. Mereka mau datang lihat rumah mewah kita. Kita harus bikin kesan yang bagus. Aku merasa darahku mendidih. Teman dari kampung? Bu, kami belum siap terima tamu. Dan, rumah ini bukan seperti yang ibu pikirkan. Ia memandangku dengan ekspresi bingung, tapi kemudian tertawa. Bima, kamu ini lucu. Rumah sebesar ini, dengan pilar-pilar megah dan taman luas, pasti harganya ratusan juta. Jangan malu-malu soal kesuksesanmu. Ibu bangga, kok. Aku menarik napas dalam-dalam, mencoba menahan diri.
Bagian dari diriku ingin langsung mengatakan bahwa rumah ini adalah warisan ibuku, bukan bukti kesuksesanku. Tapi aku tahu, mengungkap kebenaran sekarang hanya akan memicu pertengkaran, dan kami masih harus fokus pada urusan rumah keluarga. Sari masuk ke dapur saat itu. Wajahnya tampak lelah tapi ia berusaha tersenyum. "Pagi, Bu." Sapanya, suaranya pelan. "Sari, sayang." Ibu Ratna langsung mendekatinya, memeluknya dengan penuh semangat. "Kamu harus lihat rencanaku untuk ruang makan. Aku pikir kita bisa beli meja makan marmer, biar lebih cocok dengan rumah mewah ini. Oh, dan aku sudah ceritakan ke Tante Susi soal rumah ini. Dia bilang dia akan bawa teman-teman arisannya minggu depan." Sari memandangku, matanya penuh kepanikan. "Bu, kami belum siap terima tamu," katanya. Suaranya sedikit gemetar. "Dan, soal rumah keluarga, kami perlu bicara. Ibu nggak bisa jual rumah itu tanpa diskusi." Ibu Ratna mengerutkan kening, tapi kemudian mengangguk dengan ekspresi yang seolah berkata, "Kau akan mengerti nanti." "Sari, ibu tahu kamu sayang sama rumah itu, tapi kita harus maju. Rumah ini," ia menunjuk ke arah ruangan di sekitar kami, "adalah masa depan kita. Kita nggak perlu terikat sama masa lalu." Aku bisa melihat Sari menahan air mata. Aku memegang tangannya di bawah meja, mencoba memberi kekuatan. "Bu, kami akan ke Pak Joko lagi hari ini," kataku, mengalihkan topik. "Kami ingin pastikan penjualan rumah itu belum final. Ini penting buat Sari, dan buat kami." Ibu Ratna tampak kesal, tapi ia tak ingin kehilangan muka. "Baiklah, kalau itu mau kalian lakukan. Tapi ibu yakin kalian akan setuju nanti. Rumah ini lebih dari cukup untuk kita semua." Hari itu, Ibu Ratna mulai sibuk mengatur rumah. Ia memindahkan beberapa perabot, menggantungkan kain-kain berwarna cerah di jendela, dan bahkan membawa keluar lukisan tua dari barang bawaannya untuk memperindah dinding. Setiap tindakannya terasa seperti invasi ke ruang pribadi kami, tapi aku dan Sari memilih untuk diam, fokus pada misi kami untuk menyelamatkan rumah keluarga. Sore itu, saat kami bersiap untuk pergi ke kantor Pak Joko, Ibu Ratna tiba-tiba muncul dengan ide baru. "Bima, aku pikir kita harus adakan pesta kecil untuk merayakan pindahan kita ke rumah ini," katanya, matanya berbinar. "Kita undang tetangga, teman-teman ibu, biar mereka tahu keluarga kita sekarang punya rumah mewah. Kita bisa tunjukkan kalau kita bukan keluarga sembarangan." Aku merasa kepalaku mulai pening. Pesta? Di rumah yang bahkan belum sepenuhnya kami anggap rumah. Karena semua drama ini? "Bu, kami belum siap untuk pesta," kataku, berusaha tetap sopan. "Kami masih harus urus banyak hal, termasuk rumah keluarga." Ibu Ratna menghela napas, seolah aku dan Sari adalah anak kecil yang tak mengerti. "Bima, kamu harus belajar menikmati kesuksesan. Rumah ini adalah kebanggaan keluarga kita. Ibu cuma ingin semua orang tahu." Sari akhirnya tak tahan. "Bu, ini bukan soal kebanggaan," katanya, suaranya naik. "Ini soal rumah Bapak, rumah tempat aku dibesarkan. Ibu nggak bisa seenaknya jual rumah itu dan pindah ke sini tanpa tanya kami." Ibu Ratna terdiam sejenak, terkejut dengan ledakan emosi Sari. Tapi kemudian ia tersenyum, seolah tak ingin suasana menjadi tegang. "Sari, sayang, ibu cuma ingin yang terbaik. Kalian akan lihat, hidup di sini akan jauh lebih baik. Ibu janji nggak akan merepotkan." Tapi aku tahu, janji itu hanyalah kata-kata kosong. Ibu Ratna sudah terlanjur terbawa oleh ilusinya, dan setiap tindakannya, dari mengatur perabot hingga merencanakan pesta, hanya memperdalam jurang antara kami. Aku dan Sari akhirnya berangkat ke kantor Pak Joko, meninggalkan Ibu Ratna yang sibuk mengatur vas bunga di ruang tamu. Di kantor Pak Joko, kami mendapat kabar yang sedikit melegakan. "Belum ada tanda tangan kontrak," kata Pak Joko, menunjukkan dokumen-dokumen di mejanya. "Tapi calon pembeli sangat serius. Mereka ingin deal besok sore. Kalau Bu Ratna setuju, prosesnya akan cepat." Sari memandangku. Wajahnya penuh harapan tapi juga ketakutan.
Mas, kita harus hentikan ini, katanya pelan. Aku nggak bisa bayangin rumah Bapak di tangan orang lain. Aku mengangguk, tahu bahwa kami harus bergerak cepat. Tapi di dalam hati, aku juga tahu bahwa menghadapi Ibu Ratna akan menjadi pertempuran tersendiri. Ia sudah terlalu jauh tenggelam dalam mimpinya tentang rumah mewah ini, dan aku mulai merasa bahwa kebenaran tentang rumah ini, bahwa ini adalah karya ibuku yang ia hina, tak bisa lagi ditunda. Malam itu, saat kami kembali ke rumah, Ibu Ratna sedang berbicara di telepon dengan keras, memamerkan rumah mewah kami kepada seseorang. Ya, Tante, rumahnya megah. 3 lantai, taman luas, pilar-pilar seperti di istana. Katanya, suaranya penuh kebanggaan. Aku dan Sari hanya saling pandang, tahu bahwa badai yang lebih besar sedang menunggu di depan. Aku memutuskan, besok adalah hari untuk mengungkap kebenaran. Tapi bagaimana caranya agar Ibu Ratna mendengar tanpa merasa dihina? Itu adalah pertanyaan yang terus menghantuiku saat aku menutup mata malam itu. Dengan suara Ibu Ratna yang masih bergema di kepalaku, penuh dengan ilusi tentang kehidupan yang tak pernah ada. Pagi itu, Sukamaju diselimuti kabut tipis yang seolah mencerminkan ketidakpastian yang masih menyelimuti keluarga kami. Aku, Bima, berdiri di teras rumah warisan ibuku, menatap taman yang dulu dirawat ibuku dengan penuh cinta. Bunga-bunga melati dan mawar yang masih mekar seolah mengingatkanku pada keteguhan ibuku, seorang wanita yang membangun rumah ini dari nol, hanya untuk dihina oleh Ibu Ratna, mertuaku, sebagai pedagang pasar miskin. Tapi hari ini, kebenaran tentang rumah ini tak bisa lagi ditunda. Setelah semua drama yang dipicu oleh ilusi Ibu Ratna tentang rumah mewah yang konon ku beli, aku tahu saatnya telah tiba untuk membuka tabir. Sari duduk di ruang tamu, memegang secangkir teh yang sudah dingin. Wajahnya penuh kecemasan setelah kunjungan kami ke kantor Pak Joko kemarin. Kami berhasil membeli sedikit waktu. Penjualan rumah keluarga belum final, tapi calon pembeli akan datang sore ini untuk menandatangani kontrak jika Ibu Ratna setuju. Kami harus menghentikan rencana itu, tapi yang lebih mendesak adalah menghadapi Ibu Ratna, yang kini sibuk mengatur rumah ini seolah-olah ia pemiliknya. Aku masih ingat kata-kata Ibu Ratna kemarin, penuh semangat saat ia memamerkan rumah mewah ini ke teman-temannya di telepon. Ia benar-benar yakin bahwa aku, menantunya yang dulu ia anggap biasa baja, telah mencapai kesuksesan besar. Ironinya, rumah yang ia kira sebagai simbol kemewahan ini adalah karya ibuku, yang selalu ia remehkan. Aku ingin ia tahu kebenaran, tapi aku juga tahu bahwa mengungkapnya akan seperti melempar batu ke sarang lebah. Ibu Ratna bukan orang yang mudah menerima kenyataan, apalagi jika itu membuatnya malu. Pagi itu, sebelum aku dan Sari sempat merencanakan pembicaraan dengan Ibu Ratna, sesuatu yang tak terduga terjadi. Aku mendengar suara mobil berhenti di depan rumah, diikuti oleh ketukan lembut di pintu. Aku membuka pintu, dan di sana berdiri ibuku, Ibu Siti, dengan senyum hangat yang selalu membuatku merasa aman. Ia mengenakan kebaya sederhana dan kain batik. Ramprina yang sudah mulai memutih diikat rapi di belakang kepala. "Ibu, kok tiba-tiba ke sini?" tanyaku, terkejut tapi senang. Ibuku tinggal di rumah kecil di pinggir kota sejak menyerahkan rumah ini kepadaku dan Sari. Ia jarang datang tanpa pemberitahuan, jadi kehadirannya pagi ini terasa seperti kejutan. "Aku kangen sama kalian, Bima," katanya, memelukku erat. "Lagi pula, aku dengar dari Tante Susi ada keramaian di sini. Katanya mertuamu pindah ke rumah ini? Aku cuma ingin lihat apa kabar." Aku tersenyum kecut. Tahu bahwa kabar dari Tante Susi pasti sudah menyebar kemana-mana. "Ibu, masuk dulu. Kita ceritain semuanya." Sari muncul dari ruang tamu. Wajahnya cerah saat melihat ibuku. "Ibu Siti, aku kangen," katanya, memeluk ibuku dengan hangat. Tapi aku bisa melihat kekhawatiran di matanya. Ia tahu kehadiran ibuku bisa memicu situasi yang tak terduga, terutama jika Ibu Ratna muncul. Kami duduk di ruang tamu, dan aku mulai menceritakan semua yang terjadi. Kabar bohong tentang rumah mewah di Bukit Permen, keputusan Ibu Ratna menjual rumah keluarga, dan kedatangannya dengan truk penuh barang.
Ibuku mendengarkan dengan tenang, sesekali mengangguk, tapi aku bisa melihat kilatan kecewa di matanya saat aku menyebutkan bagaimana Ibu Ratna terus memamerkan rumah ini sebagai milikku. Jadi, Ratna pikir rumah ini kamu beli karena sukses besar? Tanya ibuku. Suaranya lembut tapi ada nada kaget di dalamnya. Dia nggak tahu ini rumahku. Aku menggeleng, merasa sedikit bersalah karena belum mengungkap kebenaran. Belum, Bu. Aku mau cari waktu yang tepat. Tapi, sepertinya waktu itu sekarang. Sebelum kami bisa melanjutkan pembicaraan, suara langkah cepat terdengar dari arah guest house. Ibu Ratna masuk ruang tamu, mengenakan gaun cerah dan membawa seikat kain dekorasi yang sepertinya ingin ia pasang di jendela. Ia berhenti mendadak saat melihat ibuku. Wajahnya berubah dari semangat menjadi kaku. "Oh, Siti, kamu di sini," katanya. Suaranya berusaha ramah tapi ada nada canggung yang tak bisa disembunyikan. "Lama nggak ketemu. Apa kabar?" Ibuku tersenyum, seperti biasa penuh kehangatan. "Baik, Ratna. Aku dengar kamu pindah ke sini?" Katanya rumah ini rumah mewah Bima. Aku menahan napas. Tahu bahwa momen ini tak bisa dihindari. Ibu Ratna tertawa. Tapi ada kegugupan di suaranya. "Ya, Bima memang hebat. Rumah ini luar biasa. Bukan? Pilar-pilar megah. Taman luas. Benar-benar rumah impian." Ibuku memandangku sejenak. Seolah bertanya apakah aku siap. Aku mengangguk pelan, memberi isyarat bahwa ini saatnya. Ibuku menoleh kembali ke Ibu Ratna. Suaranya tetap lembut tapi tegas. "Ratna, rumah ini bukan Bima yang beli. Ini rumahku. Aku yang bangun, sedikit demi sedikit, selama bertahun-tahun." Wajah Ibu Ratna membeku. Senyumnya perlahan memudar, digantikan oleh ekspresi bingung bercampur malu. "Rumahmu?" katanya. Suaranya hampir berbisik. "Maksudmu, rumah ini bukan punya Bima?" Ibuku mengangguk, masih dengan senyum yang tak goyah. "Ya, aku bangun rumah ini dari hasil jualan kain di pasar. Setiap pilar, setiap ubin, aku pilih sendiri. Aku serahkan ke Bima dan Sari supaya mereka punya tempat tinggal yang nyaman. Bukan karena Bima tiba-tiba kaya, tapi karena ini warisanku untuk mereka." Aku bisa melihat wajah Ibu Ratna memerah. Ia membuka mulut, tapi tak ada kata yang keluar. Untuk pertama kalinya, aku melihatnya kehilangan kata-kata. Sari memegang tanganku di bawah meja. Jari-jarinya gemetar. Aku tahu ia merasa lega karena kebenaran akhirnya terungkap, tapi juga takut dengan reaksi ibunya. "Jadi, semua ini..." Ibu Ratna menunjuk ke arah ruangan. Suaranya terbata-bata. "Bukan karena Bima sukses, tapi karena kamu." Ibuku mengangguk lagi, tanpa sedikit pun nada sombong. "Ya, Ratna. Aku tahu kamu selalu pikir aku cuma pedagang pasar. Tapi ini hasil kerja kerasku. Aku harap kamu bisa menghargai itu." Ruangan menjadi sunyi. Ibu Ratna duduk perlahan di sofa. Matanya menatap lantai. Aku bisa melihat pergolakan di wajahnya. Malu, marah, dan mungkin sedikit penyesalan. Aku ingin merasa puas melihatnya tersudut. Tapi yang kurasakan justru kasihan. Ia telah membangun ilusi besar tentang rumah mewah ini, bahkan sampai menjual rumah keluarga, hanya untuk menyadari bahwa semua itu berdasarkan kesalahpahaman. "Bu, kenapa ibu nggak tanya dulu ke kami?" tanya Sari. Suaranya pelan tapi penuh emosi. "Ibu langsung jual rumah Bapak, pindah ke sini, tanpa tahu cerita sebenarnya." Ibu Ratna mengangkat wajah. Matanya berkaca-kaca. "Ibu cuma ingin yang terbaik untuk kita, Sari. Ibu pikir ini kesempatan besar. Rumah ini. Ibu pikir Bima." Aku memotong. Suaraku tegas tapi tak ingin menyakiti. "Bu, rumah ini memang istimewa, tapi bukan karena harganya. Ini rumah ibuku, yang dia bangun dengan kerja keras. Dan rumah keluarga ibu, itu juga istimewa buat Sari. Kami masih bisa selamatkan rumah itu. Tapi ibu harus dengar kami." Ibu Ratna menunduk, tak menjawab. Untuk pertama kalinya,
Ia tampak kehilangan semangatnya yang berapi-api. Ibuku memandangku, lalu ke Sari, dan berkata, "Kalian urus urusan rumah keluarga itu. Aku akan di sini kalau kalian butuh aku." Sore itu, aku dan Sari bersiap kembali ke kantor Pak Joko, bertekad untuk menghentikan penjualan rumah keluarga. Tapi di dalam hati, aku tahu bahwa kebenaran yang baru saja terungkap telah mengubah dinamika keluarga kami. Ibu Ratna, untuk pertama kalinya, harus menghadapi kenyataan bahwa ibuku, yang selalu ia remehkan, adalah otak di balik rumah mewah yang ia impikan. Dan aku tahu, perjalanan untuk memperbaiki semua ini masih panjang. Sore itu, udara Sukamaju terasa lebih berat dari biasanya, seolah membawa beban emosi yang masih bergema dari pengungkapan pagi tadi. Aku, Bima, duduk di ruang tamu rumah warisan ibuku, menatap pilar-pilar kokoh yang selama ini menjadi simbol perjuangan ibuku. Kebenaran tentang rumah ini, bahwa ini adalah karya Ibu Siti, bukan pembelian mewah dari kesuksesanku, telah terungkap di depan Ibu Ratna, mertuaku. Wajahnya yang memerah, matanya yang berkaca-kaca, dan keheningan yang tak biasa darinya masih terngiang di kepalaku. Untuk pertama kalinya, Ibu Ratna, yang selalu penuh semangat dan ambisi, tampak kehilangan kata-kata. Sari duduk di sampingku, memegang tanganku erat. Wajahnya penuh campuran lega dan cemas. Lega karena kebenaran akhirnya terucap, tapi cemas karena ia tahu ibunya bukan orang yang mudah menerima kenyataan, apalagi jika itu membuatnya merasa malu. Ibuku, Ibu Siti, sudah kembali ke rumah kecilnya di pinggir kota setelah percakapan tadi, meninggalkan kami untuk menghadapi Ibu Ratna yang kini mengurung diri di guest house di belakang rumah. "Mas, apa yang akan Ibu lakukan sekarang?" tanya Sari, suaranya pelan, hampir berbisik. Aku takut dia marah, atau entah apa lagi. Ibu nggak biasa begini. Aku menghela napas, mencoba mencerna situasi. Aku juga nggak tahu, Sar, tapi kita harus bicara dengannya. Soal rumah keluarga, kita masih punya waktu sampai sore ini untuk hentikan penjualan. Dan soal rumah ini, Ibu harus terima kenyataan. Sari mengangguk, tapi matanya penuh keraguan. Ibu nggak pernah suka kalau dikoreksi. Aku takut dia malah balik menyalahkan kita, atau lebih buruk, menyalahkan Ibu Siti. Aku memegang pundaknya, mencoba memberi kekuatan. Kita akan hadapi bersama, Sar. Yang penting sekarang, kita selamatkan rumah bapakmu dulu. Setelah itu, kita cari cara supaya ibu mengerti. Tapi di dalam hati, aku tahu menghadapi Ibu Ratna tidak akan mudah. Ia selalu punya cara untuk memutarbalikkan fakta, membuat dirinya tampak benar, dan orang lain merasa bersalah. Selama 7 tahun pernikahanku dengan Sari, aku sudah terbiasa dengan caranya menyindir halus, memamerkan status sosial, atau mengambil keputusan sepihak demi kebaikan keluarga. Tapi kali ini, ia telah melangkah terlalu jauh, menjual rumah keluarga tanpa diskusi, pindah ke rumah kami dengan ilusi tentang kehidupan mewah, dan kini harus menghadapi kenyataan bahwa rumah yang ia kira megah ini adalah karya ibuku, yang selalu ia hina. Sekitar pukul 11 siang, Ibu Ratna akhirnya keluar dari guest house. Ia mengenakan pakaian sederhana, tak lagi gaun bunga-bunga mencolok yang biasa ia pakai untuk acara besar. Wajahnya masih menunjukkan tanda-tanda kekecewaan, tapi ada upaya jelas untuk menyembunyikan rasa malunya. Ia duduk di sofa ruang tamu, menatap ke arah taman tanpa berkata apa-apa. "Bu, apa kabar?" tanya Sari hati-hati, mencoba memecah keheningan. Ibu Ratna menghela napas panjang, lalu memandang kami dengan ekspresi yang sulit dibaca. "Ibu baik-baik saja, Sari. Cuma, Ibu nggak menyangka. Rumah ini, rumah Siti." Aku bisa mendengar nada getir dalam suaranya, tapi aku memilih untuk tidak langsung menanggapi. Aku ingin ia berbicara lebih dulu, ingin tahu apa yang ada di pikirannya setelah kebenaran terungkap. "Ibu pikir kamu, Bima, Ibu pikir kamu sudah sukses besar." Lanjutnya, suaranya pelan tapi penuh emosi. "Ibu dengar dari Tante Susi soal rumah mewah di Bukit Permen. Ibu bangga. Tahu? Ibu pikir, akhirnya keluarga kita punya sesuatu yang bisa dibanggakan.
Makanya ibu jual rumah tua itu. Ibu pikir kita bisa mulai hidup baru di sini. Sari memandang ibunya. Matanya berkaca-kaca. Bu, kenapa ibu nggak tanya dulu ke kami? Rumah itu, rumah bapak, itu kenangan kami. Ibu nggak bisa jual begitu saja. Ibu Ratna menunduk. Tangannya meremas ujung bajunya. Untuk pertama kalinya, aku melihatnya tampak rentan. Jauh dari sosok yang selalu penuh percaya diri. Ibu cuma ingin yang terbaik. Sari, rumah itu sudah tua, bocor, nggak layak. Ibu pikir, dengan rumah ini, kita bisa punya kehidupan yang lebih baik. Ibu nggak tahu. Ibu nggak tahu ini rumah Siti. Aku merasa ada sesuatu yang bergerak di dadaku. Campuran antara kasihan dan frustrasi. Aku tahu Ibu Ratna tidak bermaksud jahat. Tapi tindakannya didorong oleh ambisi dan asumsi yang salah. Bu, kataku. Suaraku tegas tapi berusaha tetap sopan. Rumah ini memang rumah ibuku. Tapi bukan soal mewah atau tidak. Ini soal perjuangan. Ibu Siti bangun rumah ini dari hasil keringatnya sendiri. Dan rumah keluarga ibu, itu juga punya nilai yang sama pentingnya buat Sari. Ibu Ratna mengangguk pelan. Tapi aku bisa melihat ia masih berusaha mencerna kenyataan. Ibu salah, katanya akhirnya. Suaranya hampir tak terdengar. Ibu terlalu terburu-buru. Ibu pikir ini kesempatan besar. Sari memegang tangan ibunya, mencoba menenangkan. Bu, kami nggak marah. Tapi kami perlu ibu dengar kami. Rumah keluarga itu belum dijual. Kami masih bisa hentikan. Tolong, Bu, batalkan rencana itu. Ibu Ratna menatap Sari, lalu ke arahku. Untuk sejenak, aku berpikir ia akan setuju. Tapi kemudian, ia menggeleng pelan. Sari, Bima, ibu sudah terlanjur janji sama Pak Joko. Pembelinya serius. Uang dari penjualan itu, ibu pikir bisa dipakai untuk memperbaiki hidup kita. Ibu nggak mau balik ke rumah tua itu. Aku merasa darahku mendidih. Setelah semua yang terjadi, setelah kebenaran tentang rumah ini terungkap, Ibu Ratna masih bersikeras dengan rencananya. Bu, kataku, suaraku mulai naik. Rumah itu bukan cuma soal uang. Itu rumah Bapak Sari. Rumah penuh kenangan. Kalau ibu jual, Sari akan kehilangan bagian dari hidupnya. Ibu Ratna memandangku. Matanya penuh pergolakan. Bima, ibu tahu kamu sayang sama Sari. Tapi ibu juga ingin yang terbaik. Rumah ini, meski punya Siti, ini rumah besar. Kita bisa tinggal di sini. Mulai hidup baru. Kenapa harus terikat sama masa lalu? Sari tak bisa menahan air matanya lagi. Bu, ini bukan soal masa lalu atau masa depan. Ini soal Bapak. Soal keluarga kita. Ibu nggak bisa hapus kenangan itu cuma karena ibu ingin hidup mewah. Ruangan menjadi sunyi. Ibu Ratna menunduk. Tak menjawab. Aku bisa melihat ia sedang berjuang dengan dirinya sendiri. Antara mempertahankan harga dirinya dan mengakui kesalahannya. Tapi waktu terus berjalan. Dan kami harus bertindak cepat untuk menghentikan penjualan rumah keluarga. Bu, kataku akhirnya. Kami akan ke Pak Joko sore ini. Kami akan coba hentikan penjualan. Kalau ibu nggak mau batalkan, biar kami yang urus. Tapi tolong, pikirkan apa yang benar-benar penting buat keluarga ini. Ibu Ratna mengangguk pelan, tapi tak berkata apa-apa. Ia bangkit dari sofa dan kembali ke guest house, meninggalkan aku dan Sari dalam keheningan. Aku memeluk Sari, merasakan getaran tubuhnya yang masih menahan isak. Kita akan selamatkan rumah itu, Sar. Bisikku. Aku janji. Sore itu, kami bersiap untuk kembali ke kantor Pak Joko. Tapi di dalam hati, aku tahu bahwa meski kami berhasil menghentikan penjualan rumah keluarga, hubungan dengan Ibu Ratna telah berubah. Kebenaran tentang rumah ini telah membuka luka lama. Dan aku tahu perjalanan untuk menyembuhkan semua ini masih panjang. Aku hanya berharap Ibu Ratna bisa belajar dari kesalahannya. Dan mungkin, untuk pertama kalinya, menghargai ibuku yang selama ini ia pandang sebelah mata. Langit Sukamaju sore itu mulai memerah, seolah mencerminkan ketegangan yang masih menyelimuti rumah kami.
Aku, Bima, duduk di ruang tamu rumah warisan ibuku. Tanganku memegang secangkir kopi yang sudah dingin. Pikiranku masih dipenuhi oleh peristiwa pagi tadi. Pengungkapan bahwa rumah ini adalah karya ibuku, Ibu Siti, dan reaksi Ibu Ratna yang penuh kejutan dan malu. Kebenaran itu seperti membuka pintu ke konflik baru dalam keluarga kami. Dan aku tahu bahwa hari ini akan menjadi penentu apakah kami bisa menyelamatkan rumah keluarga Sari dari penjualan, serta menjaga hubungan yang sudah retak dengan Ibu Ratna. Sari duduk di sampingku. Wajahnya pucat dan matanya masih merah bekas tangis. Ia baru saja kembali dari guest house, mencoba berbicara lagi dengan ibunya. Tapi Ibu Ratna tetap diam, hanya mengangguk atau menjawab pendek. "Mas, Ibu nggak mau bicara banyak," kata Sari. Suaranya penuh keputusasaan. Aku takut dia malah makin keras kepala. Dia masih bilang penjualan rumah itu demi kebaikan kita. Aku menghela napas panjang, merasakan beban yang semakin berat. "Sar, kita harus ke Pak Joko sekarang. Kita nggak punya banyak waktu. Kalau pembeli itu tanda tangan kontrak sore ini, rumah bapakmu akan hilang." Sari mengangguk, tapi matanya penuh keraguan. "Tapi Ibu," dia sepertinya nggak mau dengar. "Aku takut kalau kita paksa batalkan penjualan, dia akan marah besar. Aku nggak mau kehilangan Ibu, Mas." Aku memegang tangannya erat, mencoba menenangkan. "Kita akan coba bicara lagi sama Ibu setelah urusan dengan Pak Joko selesai. Aku tahu dia keras kepala, tapi dia juga sayang sama kamu. Kita cari cara supaya dia mengerti tanpa harus bertengkar." Tapi di dalam hati, aku tahu itu bukan tugas mudah. Ibu Ratna selalu punya cara untuk memutarbalikkan situasi, membuat dirinya tampak benar, dan orang lain merasa bersalah. Kebenaran tentang rumah ini, bahwa ini adalah warisan ibuku, bukan bukti kesuksesanku, telah membuatnya malu, dan aku khawatir ia akan mencari cara untuk membenarkan tindakannya, termasuk menjual rumah keluarga tanpa diskusi. Sebelum kami berangkat ke kantor Pak Joko, Ibu Ratna keluar dari guest house. Ia mengenakan baju sederhana, tapi wajahnya masih menunjukkan sisa-sisa harga diri yang ia coba pertahankan. Ia duduk di sofa ruang tamu, menatap kami dengan ekspresi yang sulit dibaca. "Kalian mau kemana?" tanyanya, suaranya datar. "Ke Pak Joko, Bu," jawab Sari hati-hati. "Kami mau coba hentikan penjualan rumah keluarga. Kami harap Ibu setuju." Ibu Ratna menghela napas. Tangannya meremas ujung kain di pangkuannya. "Sari, Bima, Ibu tahu kalian pikir Ibu salah. Tapi Ibu cuma ingin yang terbaik. Rumah itu sudah tua, nggak layak lagi. Uang dari penjualannya bisa kita pakai untuk hidup lebih baik di sini." Aku merasa darahku mendidih. Tapi aku berusaha tetap tenang. "Bu, rumah itu bukan cuma soal uang. Itu rumah Bapak Sari. Penuh kenangan. Sari nggak akan bisa ganti kenangan itu dengan apapun, termasuk uang." Ibu Ratna memandangku. Matanya penuh pergolakan. "Bima, Ibu tahu rumah ini, rumah Siti," katanya. Suaranya sedikit bergetar saat menyebut nama ibuku. "Ibu salah karena nggak tanya dulu. Tapi Ibu sudah terlanjur janji sama Pak Joko. Kalau Ibu batalkan sekarang, Ibu akan malu di depan dia dan calon pembeli." Sari tak bisa menahan emosi lagi. "Bu, ini bukan soal malu atau nggak malu. Ini soal keluarga kita. Rumah itu adalah bagian dari Bapak, bagian dari hidupku. Ibu nggak bisa hapus itu cuma karena Ibu pikir kita bisa hidup mewah di sini." Ruangan menjadi sunyi. Ibu Ratna menunduk, tak menjawab. Aku bisa melihat ia sedang berjuang dengan dirinya sendiri, antara mempertahankan harga dirinya dan mengakui bahwa ia telah membuat keputusan yang salah. Tapi waktu terus berjalan, dan kami harus segera ke Pak Joko. "Bu, kami akan ke Pak Joko sekarang," kataku. Suaraku tegas tapi tetap sopan. "Kami akan coba hentikan penjualan. Kalau Ibu nggak setuju, kami akan lakukan apa yang kami bisa untuk selamatkan rumah itu. Tapi kami harap Ibu mau dukung kami." Ibu Ratna mengangguk pelan, tapi tak berkata apa-apa. Ia bangkit dan kembali ke guest house, meninggalkan aku dan Sari dalam keheningan yang tegang. Aku memeluk Sari, merasakan getaran tubuhnya.
Kita akan selesaikan ini, Sar, bisikku. Kita nggak akan biarkan rumah bapakmu hilang. Di kantor Pak Joko, kami mendapat kabar yang membuat jantungku hampir berhenti. Calon pembeli sudah di sini, kata Pak Joko, menunjuk ke arah pasangan parubaya yang duduk di ruang tunggu. Mereka siap tanda tangan sore ini. Bu Ratna sudah setuju secara lisan, tapi kalau kalian bisa yakinkan dia untuk batalkan, saya bisa tunda prosesnya. Sari memandangku. Wajahnya penuh harapan tapi juga ketakutan. Mas, apa yang harus kita lakukan? Kalau ibu nggak setuju, kita nggak bisa paksa. Aku menarik napas dalam-dalam, mencoba berpikir jernih. Kita balik ke rumah sekarang. Sar, kita bicara lagi sama ibu. Kita harus buat dia mengerti. Kami kembali ke rumah dengan hati berdebar. Di ruang tamu, Ibu Ratna sedang duduk sendirian, memandang foto keluarga dalam bingkai tua yang ia bawa dari rumah keluarga. Foto itu menunjukkan dirinya, Sari kecil, dan almarhum ayah Sari, tersenyum di bawah pohon mangga di halaman rumah. Melihatnya memandang foto itu, aku merasa ada secercah harapan bahwa ia masih punya perasaan terhadap kenangan itu. Bu, kata Sari pelan, duduk di samping ibunya. Kami baru dari Pak Joko. Pembeli mau tanda tangan sore ini. Tolong, Bu, batalkan. Rumah itu rumah Bapak. Aku nggak bisa bayangin kehilangan itu. Ibu Ratna memandang foto itu lama, lalu menutup mata. Sari, Ibu tahu kamu sayang sama rumah itu. Tapi Ibu pikir ini demi kebaikan kita. Uang itu bisa kita pakai untuk banyak hal. Ibu nggak mau kalian hidup susah. Aku tak bisa menahan diri lagi. Bu, hidup bukan cuma soal uang. Rumah ini, aku menunjuk ke arah ruangan di sekitar kami. Bukan soal mewah atau enggak. Ini soal keluarga, soal kenangan. Ibu jual rumah keluarga. Itu sama saja dengan menghapus bagian dari hidup Sari. Dan ibu tahu, rumah ini adalah karya Ibu Siti, yang ibu selalu remehkan. Tapi lihat, rumah ini berdiri karena kerja keras, bukan karena pamer. Ibu Ratna menunduk. Air mata mulai mengalir di pipinya. Untuk pertama kalinya, aku melihatnya benar-benar rentan. Ibu salah, Bima. Katanya akhirnya, suaranya pecah. Ibu terlalu terburu-buru. Ibu pikir ini kesempatan untuk bikin hidup kita lebih baik. Tapi ibu nggak pikirkan perasaan kalian. Sari memeluk ibunya. Air mata mereka bercampur. Bu, masih ada waktu. Tolong, batalkan penjualan itu. Kita bisa cari cara lain untuk hidup lebih baik. Tapi jangan hapus kenangan Bapak. Ibu Ratna mengangguk pelan, lalu menatapku. Bima, Ibu minta maaf. Ibu nggak seharusnya meremehkan Siti. Rumah ini, Ibu salah menilai. Aku mengangguk, merasa beban di dadaku sedikit berkurang. Bu, yang penting sekarang kita selamatkan rumah keluarga. Kita bisa mulai dari situ. Malam itu, kami menghubungi Pak Joko dan memintanya untuk membatalkan pertemuan dengan calon pembeli. Ibu Ratna, meski dengan berat hati, setuju untuk menunda penjualan. Tapi aku tahu, meski satu masalah selesai, hubungan kami dengan Ibu Ratna masih perlu waktu untuk pulih. Kebenaran tentang rumah ini telah mengubah cara ia memandang kami, dan ibuku. Dan aku berharap, ini adalah awal dari pemahaman yang lebih baik di antara kami. Pagi di Sukamaju terasa lebih ringan dari hari-hari sebelumnya. Seolah kabut yang menyelimuti keluarga kami perlahan mulai terangkat. Aku, Bima, berdiri di teras rumah warisan ibuku, menikmati aroma bunga melati yang terbawa angin pagi. Rumah ini, dengan pilar-pilar kokoh dan taman yang dirawat penuh cinta oleh ibuku, Ibu Siti, kini terasa lebih damai setelah badai emosi kemarin. Kebenaran tentang rumah ini, bahwa ini adalah hasil perjuangan ibuku, bukan rumah mewah yang kubeli, telah terungkap di depan Ibu Ratna, mertuaku. Dan untuk pertama kalinya, ia menunjukkan tanda-tanda penyesalan, meski masih dengan harga diri yang ia coba pertahankan. Kemarin, setelah percakapan emosional di ruang tamu, kami berhasil meyakinkan Ibu Ratna untuk menunda penjualan rumah keluarga.
Kontak cepat ke Pak Joko, agen properti, memastikan bahwa pertemuan dengan calon pembeli dibatalkan, setidaknya untuk saat ini. Tapi aku tahu, meski satu langkah telah kami menangkan, perjalanan untuk memperbaiki hubungan dengan Ibu Ratna dan menjaga harmoni keluarga masih panjang. Sari, yang kini duduk di sampingku di teras dengan secangkir teh hangat, tampak lebih tenang, tapi matanya masih menyimpan kekhawatiran. "Mas, apa ibu beneran mengerti sekarang?" tanyanya, suaranya pelan. Aku takut dia cuma setuju untuk batalkan penjualan karena merasa malu, bukan karena dia paham kenapa rumah itu penting. Aku memegang tangannya, mencoba menenangkan. "Sar, ibu sudah minta maaf. Itu langkah besar baginya. Kita kasih dia waktu untuk mencerna semuanya. Yang penting, rumah bapakmu aman untuk sekarang. Kita akan cari cara supaya ibu nggak merasa terpojok." Sari mengangguk, tapi aku tahu ia masih merasa terjebak di antara cinta untuk ibunya dan keinginan untuk melindungi kenangan ayahnya. Aku sendiri merasa campur aduk, lega karena kebenaran tentang rumah ini akhirnya terungkap, tapi juga cemas tentang bagaimana Ibu Ratna akan bersikap ke depannya. Ia bukan orang yang mudah mengakui kesalahan, dan aku khawatir ia akan mencari cara untuk membenarkan tindakannya atau bahkan menyalahkan orang lain, termasuk ibuku. Pagi itu, Ibu Ratna keluar dari guest house dengan langkah yang lebih pelan dari biasanya. Ia mengenakan baju sederhana, tanpa gaun mencolok atau topi lebar yang biasa ia pakai untuk acara besar. Wajahnya masih menunjukkan sisa-sisa kekecewaan, tapi ada sesuatu yang berbeda, seperti ia sedang mencoba mencari kedamaian dengan dirinya sendiri. Ia duduk di kursi teras, memandang taman tanpa berkata apa-apa. "Pagi, Bu," sapa Sari. Suaranya hati-hati. "Mau teh?" Ibu Ratna mengangguk, menerima cangkir yang disodorkan Sari. "Terima kasih, Sari," katanya pelan. Suaranya jauh dari semangat berapi-api yang biasa. Ibu pikir-pikir semalaman. Mungkin ibu memang terlalu terburu-buru." Aku dan Sari saling pandang, terkejut dengan nada lembutnya. Ini adalah pertama kalinya Ibu Ratna mengakui kesalahannya tanpa mencoba membela diri. Aku memutuskan untuk tidak langsung menanggapi, membiarkan ia melanjutkan. "Ibu selalu ingin yang terbaik untuk keluarga kita," lanjutnya, menatap cangkir teh di tangannya. "Ibu pikir, kalau kita punya rumah besar, hidup mewah, orang-orang akan hormat sama kita." Ibu dengar dari Tante Susi soal rumah ini, dan ibu langsung bayangin kita semua hidup bahagia di sini. Tapi, ibu salah. Ibu nggak pikirkan perasaan kalian, terutama kamu, Sari. Sari menunduk. Air mata mulai menggenang di matanya. "Bu, aku cuma ingin ibu tanya dulu ke aku. Rumah itu, rumah bapak, setiap sudutnya penuh kenangan. Aku nggak bisa bayangin kalau rumah itu hilang." Ibu Ratna mengangguk. Matanya juga berkaca-kaca. "Ibu tahu sekarang, Sari. Ibu salah karena nggak dengar kamu. Dan, ibu juga salah soal Siti." Ia berhenti sejenak, seolah kata-kata itu sulit diucapkan. Ibu selalu pikir Siti cuma pedagang pasar, orang biasa. Tapi rumah ini bukti kalau ibu salah menilai dia. Aku merasa ada sesuatu yang bergerak di dadaku, campuran lega dan haru. Selama bertahun-tahun, Ibu Ratna selalu meremehkan ibuku, menyindirnya sebagai orang kampung yang tak layak diperhitungkan. Mendengarnya mengakui kesalahan itu, meski dengan susah payah, terasa seperti kemenangan kecil. "Bu, Ibu Siti memang orang biasa," kataku, suaraku lembut tapi tegas. "Tapi dia orang biasa yang luar biasa. Rumah ini dibangun dari keringatnya, dari kerja kerasnya selama puluhan tahun. Dan rumah keluarga ibu, itu juga punya nilai yang sama. Kita nggak bisa ganti kenangan dengan uang atau rumah besar." Ibu Ratna menunduk. Air mata akhirnya jatuh ke pipinya. "Ibu tahu, Bima. Ibu malu. Ibu pikir dengan jual rumah itu, ibu bisa bikin hidup kita lebih baik. Tapi ibu lupa apa yang bikin keluarga ini utuh." Sari memeluk ibunya, dan untuk pertama kalinya dalam beberapa hari, aku melihat mereka berdua menangis bersama, bukan karena marah atau kecewa,
tapi karena kelegaan. Aku duduk diam, memberi mereka ruang untuk merajut kembali ikatan yang sempat retak. Sore itu, ibuku, Ibu Siti, datang kembali ke rumah setelah mendapat kabar dari Sari bahwa penjualan rumah keluarga telah ditunda. Ia membawa sekeranjang buah dari pasar, seperti kebiasaannya setiap kali berkunjung. Saat ia masuk ke ruang tamu, Ibu Ratna bangkit dari sofa, wajahnya penuh keraguan tapi juga tekad. "Siti," katanya, suaranya gemetar. "Ibu, aku minta maaf. Aku salah menilai kamu selama ini. Rumah ini, aku nggak tahu ceritanya. Aku pikir ini cuma soal uang, soal gengsi. Tapi sekarang aku tahu, ini soal perjuangan." Ibuku tersenyum, seperti biasa penuh kehangatan. "Ratna, aku nggak pernah simpan dendam. Aku bangun rumah ini buat Bima dan Sari, supaya mereka punya tempat yang aman. Tapi rumah keluarga kamu, itu juga penting. Jangan sampai kenangan itu hilang cuma karena buru-buru." Ibu Ratna mengangguk. Air matanya kembali mengalir. "Aku nggak akan jual rumah itu, Siti. Aku janji. Aku akan dengar Sari dan Bima mulai sekarang." Malam itu, kami duduk bersama di ruang makan, sesuatu yang jarang terjadi dalam beberapa hari terakhir. Ibuku berbagi cerita tentang perjuangannya membangun rumah ini, bagaimana ia rela tidak makan siang untuk menyisihkan uang, bagaimana ia memilih setiap ubin dengan penuh cinta, dan bagaimana ia bermimpi rumah ini akan jadi tempat keluarga kami berkumpul. Ibu Ratna mendengarkan dengan diam, sesekali mengangguk, matanya penuh kekaguman yang tak pernah ia tunjukkan sebelumnya. "Ibu nggak pernah bayangin kamu melalui semua itu, Siti," katanya akhirnya. Aku pikir aku tahu segalanya soal hidup. Tapi aku salah besar." Ibuku hanya tersenyum, lalu memegang tangan Ibu Ratna. "Kita semua belajar, Ratna. Yang penting, kita jaga keluarga ini bersama." Malam itu, aku dan Sari membantu Ibu Ratna mulai merencanakan apa yang akan dilakukan dengan rumah keluarga. Kami setuju untuk memperbaiki rumah itu alih-alih menjualnya. Mungkin dengan dana dari tabungan kami dan sedikit bantuan dari ibuku. Ibu Ratna, untuk pertama kalinya, tampak bersedia mendengar ide kami tanpa memaksakan kehendaknya. Saat aku menutup mata malam itu, aku merasa beban di dadaku mulai terangkat. Ibu Ratna mungkin masih perlu waktu untuk sepenuhnya berubah, tapi pengakuan kesalahannya hari ini adalah langkah besar. Dan untuk pertama kalinya, aku merasa ada harapan bahwa keluarga kami bisa menemukan kedamaian, tidak hanya dengan rumah, tapi juga dengan satu sama lain. Langit Sukamaju pagi itu cerah, dengan sinar matahari yang lembut menyapa taman rumah warisan ibuku. Aroma bunga melati dan mawar yang dulu ditanam ibuku, Ibu Siti, mengisi udara, menciptakan suasana damai yang kontras dengan badai emosi yang telah kami lalui beberapa hari terakhir. Aku, Bima, berdiri di teras, menatap pilar-pilar kokoh rumah ini yang menjadi simbol perjuangan ibuku. Untuk pertama kalinya dalam seminggu, aku merasa ada secercah harapan bahwa keluarga kami bisa menemukan kedamaian, bukan hanya dengan rumah, tapi juga dengan satu sama lain. Sari duduk di sampingku, memegang secangkir kopi sambil tersenyum kecil. Wajahnya, yang selama beberapa hari penuh kecemasan dan air mata, kini tampak lebih ringan. Malam sebelumnya, kami berhasil mencapai titik balik dengan Ibu Ratna, mertuaku. Setelah pengakuan emosionalnya bahwa ia salah menilai ibuku dan terburu-buru menjual rumah keluarga, ia akhirnya setuju untuk membatalkan penjualan rumah peninggalan ayah Sari. Lebih dari itu, ia meminta maaf kepada ibuku, sesuatu yang tak pernah kami bayangkan sebelumnya. Meski hubungan kami masih perlu waktu untuk pulih sepenuhnya, langkah itu terasa seperti awal yang baru. "Mas, aku masih nggak percaya ibu mau dengar kita," kata Sari, suaranya penuh kelegaan. "Aku pikir dia akan keras kepala sampai akhir." Aku tersenyum, memegang tangannya. "Ibu memang keras kepala, Sar. Tapi dia sayang sama kamu. Dan mungkin, untuk pertama kalinya, dia lihat apa yang benar-benar penting." Hari itu, kami berencana kembali ke rumah keluarga di kampung untuk memastikan semua urusan dengan Pak Joko, agen properti, benar-benar selesai. Tapi sebelum berangkat,
Ibu Ratna keluar dari guest house, mengenakan baju sederhana dengan selendang yang menutupi rambutnya. Ia membawa sebuah kotak kayu kecil, yang kuingat berisi perhiasan keluarga yang ia bawa dari rumah lama. Wajahnya tak lagi menunjukkan semangat berapi-api yang biasa, melainkan ketenangan yang baru. "Pagi, Bima, Sari," sapanya, suaranya lembut. "Ibu mau ikut ke kampung. Ibu ingin lihat rumah itu lagi, dan mungkin mulai rencanakan perbaikan." Sari memandang ibunya dengan mata terbelalak, seolah tak percaya. "Bu, serius? Ibu mau perbaiki rumah itu?" Ibu Ratna mengangguk. Senyum kecil muncul di wajahnya. "Ibu pikir-pikir semalaman. Kalian benar. Rumah itu bukan cuma rumah. Itu bagian dari bapakmu. Sari, ibu nggak mau kenangan itu hilang. Kita akan perbaiki. Mungkin nggak jadi rumah mewah, tapi cukup untuk kita jaga." Aku merasa ada kehangatan di dadaku. Untuk pertama kalinya, Ibu Ratna berbicara tentang rumah keluarga dengan nada penuh penghargaan, bukan sebagai beban atau rumah reot seperti dulu. Aku tahu perubahan ini tak terjadi dalam semalam, tapi pengakuan kesalahannya dan permintaan maafnya kepada ibuku kemarin telah membuka pintu untuk pemahaman yang lebih baik. Kami bertiga berangkat ke kampung dengan mobil tua kami, melewati jalan-jalan berdebu yang dulu sering dilalui Sari saat kecil. Di perjalanan, Ibu Ratna bercerita tentang kenangan masa lalu di rumah itu, bagaimana ayah Sari mengajarinya menanam pohon mangga di halaman, atau bagaimana mereka sering duduk bersama di teras sambil mendengarkan radio tua. Cerita-cerita itu membuat Sari tersenyum, dan aku bisa melihat ikatan antara ibu dan anak perlahan terjalin kembali. Sesampainya di rumah keluarga, kami disambut oleh papan dijual, yang kini sudah dilepas oleh Pak Joko. Rumah itu, dengan dinding bata merah yang mulai memudar dan pohon mangga tua yang masih berdiri kokoh, terasa penuh kenangan. Ibu Ratna berjalan ke halaman, menyentuh batang pohon mangga itu dengan tangan gemetar. "Dulu bapakmu bilang, pohon ini akan hidup lebih lama dari kita semua," katanya. Suaranya penuh emosi. Ibu lupa betapa pentingnya semua ini. Sari memeluk ibunya. Air mata mereka bercampur. "Bu, kita masih punya rumah ini. Kita bisa bikin kenangan baru di sini, sambil jaga kenangan bapak." Aku berdiri di samping, merasa seperti saksi bisu dari momen yang begitu berarti. Untuk pertama kalinya, aku melihat Ibu Ratna tidak hanya sebagai mertua yang ambisius, tapi sebagai seseorang yang juga punya luka dan kerinduan akan masa lalu. Aku tahu, perubahan ini tidak akan instan, tapi langkahnya untuk menghargai kenangan dan mendengarkan kami adalah awal yang baik. Setelah bertemu dengan Pak Joko dan memastikan penjualan benar-benar dibatalkan, kami mulai merencanakan perbaikan rumah keluarga. Ibu Ratna menawarkan sebagian dana dari tabungannya, dan aku serta Sari setuju untuk membantu dengan tabungan kami. Ibuku, yang dihubungi lewat telepon, juga menawarkan bantuan, bukan hanya finansial, tapi juga saran tentang bagaimana merenovasi rumah tanpa menghilangkan karakter aslinya. "Jangan ubah terlalu banyak," katanya di telepon. "Biarkan rumah itu tetap ceritakan kisahnya sendiri." Malam itu, kami kembali ke rumah warisan ibuku untuk makan malam bersama. Ibuku datang, membawa sepiring besar nasi goreng spesial yang selalu jadi favoritku. Kami duduk di ruang makan, tertawa dan berbagi cerita, sesuatu yang tak pernah terjadi selama drama ini berlangsung. Ibu Ratna, untuk pertama kalinya, mendengarkan cerita ibuku tentang perjuangannya membangun rumah ini tanpa menyela atau menyindir. Ia bahkan bertanya tentang bagaimana ibuku mengelola keuangan sebagai pedagang pasar, sesuatu yang dulu ia anggap rendah. "Siti, aku harus akui, aku nggak pernah paham betapa kerasnya kamu kerja," kata Ibu Ratna, suaranya tulus. "Aku pikir hidup itu soal gengsi, soal apa yang orang lihat. Tapi sekarang aku tahu, yang penting itu apa yang ada di hati." Ibuku tersenyum, memegang tangan Ibu Ratna. "Ratna, kita semua belajar dari kesalahan. Yang penting, kita sekarang bersama, jaga keluarga ini." Beberapa minggu kemudian, Ibu Ratna memutuskan untuk pindah kembali ke rumah keluarga setelah beberapa perbaikan dasar selesai. Ia tak lagi berbicara tentang kehidupan mewah
atau rumah besar, tapi tentang bagaimana ia ingin menjaga kenangan ayah Sari dan menciptakan kenangan baru bersama kami. Rumah itu, dengan dinding bata merahnya yang kini dicat ulang dan pohon mangga yang masih berdiri kokoh, menjadi simbol kedamaian baru bagi keluarga kami. Aku dan Sari tetap tinggal di rumah warisan ibuku, tapi kami sering mengunjungi rumah keluarga untuk membantu Ibu Ratna menata ulang. Setiap kali aku melihat pilar-pilar rumah ibuku atau pohon mangga di rumah keluarga, aku teringat bahwa keluarga bukan tentang gengsi atau harta, tapi tentang cinta, pengertian, dan kenangan yang kami jaga bersama. Malam itu, saat kami duduk di teras rumah ibuku, menikmati angin sejuk dan cahaya bulan, Sari bersandar di pundakku. "Mas, aku nggak nyangka kita bisa sampai di titik ini," katanya. Suaranya penuh rasa syukur. "Ibu berubah, dan kita masih punya rumah Bapak." Aku mencium keningnya, tersenyum. "Kita semua belajar, Sar. Dan sekarang, kita punya 2 rumah penuh cerita. Rumah ibuku, dan rumah bapakmu." Di bawah langit Sukamaju yang penuh bintang, aku merasa bahwa keluarga kami akhirnya menemukan kedamaian yang baru, bukan karena rumah mewah, tapi karena kami belajar untuk saling menghargai dan menjaga apa yang benar-benar berarti.